Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau tuntunan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan dengan memberikan bantuan seperti sarana-prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, badan usaha, atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hubungan antara etika bisnis dengan CSR atau Corporate Social Responsibility yaitu bisa diibaratkan etika bisnis adalah sebagai dasar atau jiwa dari pelaksanaan suatu unit usaha dan CSR merupakan manifestasinya atau kebijakan dari perusahaan tersebut. Adapun alasan pentingnya mengapa sebuah perusahaan harus melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha atau bisnis, pengelolaan sumber daya alam, serta pemberdayaan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada sekitarnya, contoh kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misalkan dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi, perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan. Untuk tanggung jawab sosial perusahaan pada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Merujuk pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat pada masyarakat. Tanggung jawab sosial pada karyawan, perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman pada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada investor. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada investor, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan para investornya. Manfaat dan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat yang pertama, menjadi sarana untuk meningkatkan reputasi serta citra bagi perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 3. Membuka akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang keempat, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan menjadi lebih produktif. Yang pertama, dapat membantu sebuah daerah menjadi berkembang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membentuk hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, menemukan sumber daya manusia dengan kualitas dan potensi yang baik. 3. Mengurangi biaya pajak karena program CSR ini secara dapat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Selanjutnya, ada 4 alur kriteria tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, ada tanggung jawab ekonomi, atau juga bisa disebut dengan keuntungan finansial. Jadi, pandangan ini mengatakan bahwa perusahaan harus dioperasikan berbasis laba. Dengan meningkatkan keuntungan ini, harus sesuai dengan peraturan atau batas-batas pemerintah. Ada tanggung jawabnya, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat dan memaksimalkan keuntungan untuk pemilik dan pemegang saham. Nah, yang kedua, ada tanggung jawab legal. Jadi, tanggung jawab ini sebagai apa yang dianggap penting oleh masyarakat sehubungan perilaku perusahaan yang tepat. Nah, yang ketiga, ada tanggung jawab etika. Jadi, adanya kebijakan dan keputusan perusahaan yang didasarkan pada keadilan yang bebas dan tidak memihak, menghormati hak-hak individu, serta memberikan perlakuan yang berbeda untuk kasus yang berbeda yang menyangkut pada tujuan perusahaan. Jadi, peran etika tidak boleh diabaikan begitu saja, karena hubungan yang dijalin antara produsen, konsumen, dan para investor dapat menentukan masa depan perusahaan itu sendiri. Apakah perusahaan tersebut sukses atau gagal nantinya. Nah, yang keempat, ada tanggung jawab sukarela atau diskresi. Adanya kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial untuk memberikan kontribusi sosial atau amal yang dilakukan perusahaan.
dan tidak mengharapkan imbalan secara langsung. Namun, secara tidak langsung kegiatan ini akan membantu untuk membangun atau menciptakan citra dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah kegagalan CSR. Corporate Social Responsibility merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar di mana perusahaan itu didirikan. Namun dalam menjalankan CSR suatu perusahaan terkadang gagal menjalankan CSR tersebut oleh beberapa faktor. Yang pertama, program yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seringkali perusahaan-perusahaan ini tidak mengerti apa yang dibutuhkan atau apa yang dirasa penting atau perlu bagi lingkungan sekitar dan bagi orang-orang di sekitar perusahaan tersebut, yang menyebabkan program CSR tersebut gagal. Misalnya dengan berdirinya pabrik dibutuhkan jalanan yang baik, tapi seringkali mereka hanya memberikan dana, bukan membangun jalanan tersebut. Ini seringkali menjadi faktor kegagalan dari program CSR dari perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak merancang dengan matang program yang dilakukan. Nah, perusahaan-perusahaan itu seringkali menghentikan program CSR-nya di tengah jalan karena perancangannya dengan pelaksanaannya itu tidak sesuai. Itu perlu dicermati kembali perusahaan-perusahaan itu dalam mengambil sebuah kebijakan. Seringkali mereka tergesa-gesa atau hanya mementingkan syarat administrasi si CSR ini saja gitu. Jadi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan rancangannya. Kemudian yang ketiga, perusahaan lebih mementingkan profit. Seringkali perusahaan-perusahaan itu hanya mementingkan keuntungan yang didapat atas kebijakan apa yang diambil dari perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan ini menjadi merugikan bagi lingkungan dan bagi masyarakat di sekitar tempat berdirinya perusahaan tersebut. Ini sangat merugikan bagi para penduduk, bagi para masyarakat, bahkan bagi lingkungan di sekitar perusahaan ini, karena mereka hanya dapat output atau keluaran kasarnya saja, tidak ada output yang menguntungkan bagi para masyarakat atau lingkungan tersebut. Nah, contohnya ternyata di Indonesia sendiri perusahaan-perusahaan berbasis perkebunan seperti kelapa sawit itu seringkali mengalami kegagalan dalam CSR-nya. Mengapa demikian? Karena dalam pembukaan lahannya seringkali tidak mementingkan evaluasi tentang lingkungan atau dampak lingkungan di sekitarnya. Mereka hanya mementingkan keuntungan profit saja, sehingga seringkali lingkungan ini mengalami dampak yang sangat merugikan dan dapat merugikan masyarakat di sekitarnya pula. Maka dari itu, program-program CSR ini penting sekali, tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk keberlangsungan perusahaan dan bagi masyarakat sekitar, sehingga terciptanya simbiosis mutualisme antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Kesimpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak terhadap seluruh pemangku kepentingan. Adapun manfaat perusahaan berperilaku etis dan memiliki tanggung jawab sosial adalah 1. Perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dari stakeholder. 2. Perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik dan memiliki tanggung jawab sosial akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan masyarakat sekitar. 3. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan akan membantu dalam pembangunan daerah sekitar perusahaan. 4. Menghindarkan dari konflik internal dan lingkungan sekitar perusahaan. 5. Tanggung jawab sosial secara tidak langsung membantu dalam promosi perusahaan. 6. Kerangka kerja yang kokoh memandu manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja yang semakin kompleks. 7. Suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. 8.
Banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam bisnis mereka. Yang terakhir, selain etika, yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab perusahaan, yaitu kepada lingkungan, karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat sekitarnya, sehingga akan terbentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.